Nah, teman-teman pernah dengar zat aditif? Kalau belum, coba perhatikan gambar jajanan berikut. Bagaimana? Warnanya menarik kan? Atau yang satu ini, cilok, makanan khas anak sekolahan yang rasanya itu enak dan bikin ketagihan pastinya. Nah, di dalam makanan tadi, jajanan-jajanan tadi, ada jajanan pasar, kemudian cilok, untuk memberikan rasa yang enak, kemudian warna yang menarik. Nah, biasanya di dalam makanan itu ditambahkan yang kita sebut sebagai zat aditif. Nah, seperti apa zat aditif? Yuk kita bahas bersama-sama. Nah, zat aditif itu adalah bahan yang ditambahkan atau dicampurkan pada saat pengolahan makanan untuk menambah kualitas makanan tersebut. Nah, zat aditif ini bisa berasal dari bahan alami, juga bisa berasal dari buatan. Nah, yang alami itu biasanya kita peroleh langsung dari alam. Sedangkan yang buatan itu biasanya diperoleh melalui reaksi kimia. Selanjutnya, zat aditif makanan ini berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 7 macam atau 7 jenis. Yang pertama ada namanya zat pewarna. Yang kedua ada namanya zat pemanis. Yang ketiga ada zat pengawet. Yang keempat ada zat penyedap. Kemudian yang kelima ada zat perasa. Yang keenam ada zat pengemulsi. Dan yang terakhir ada zat pengental. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu-satu. Yuk kita lihat yang pertama. Oke, yang pertama adalah zat pewarna. Nah, jadi zat pewarna ini fungsinya untuk memberikan warna pada makanan sehingga makanan itu menjadi lebih menarik dari segi penampilannya. Nah, pewarna ini juga dibagi menjadi 2. Ada pewarna alami dan ada pewarna buatan. Nah, teman-teman, pernah nggak perhatikan kalau kalian makan nasi kuning? Nah, warna kuning dari nasi kuning itu diperoleh dari zat atau bahan pewarna alami, yaitu kunyit. Nah, jadi salah satu contoh dari zat pewarna alami itu adalah kunyit. Contoh lainnya kita bisa lihat ada daun pandan, kemudian ada beef. Kemudian banyak lagi ya, ada buah naga, kemudian buah-buahan biasanya bisa digunakan sebagai pewarna alami. Nah, sedangkan pewarna buatan kita bisa lihat dari gambar. Nah, ini adalah zat pewarna makanan buatan yang biasa dicampurkan di dalam makanan-makanan jajanan-jajanan pasar. Nah, kelebihan dari zat pewarna alami adalah dia lebih sehat. Namun walaupun lebih sehat dibandingkan zat pewarna buatan, namun zat pewarna alami ini memiliki warna yang kurang cerah dibandingkan zat pewarna buatan. Zat pewarna buatan juga harganya lebih murah, namun memiliki dampak negatif atau efek samping yang buruk bagi kesehatan jika kita mengkonsumsinya dalam jumlah yang berlebihan. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang zat pemanis buatan. Seperti namanya, zat pemanis itu memberikan rasa manis pada makanan. Nah, zat pemanis yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari yang alami itu contohnya seperti ini ya, ada gula pasir, kemudian ada gula merah, ada madu, dan banyak lagi yang lainnya. Kemudian zat pemanis buatan biasanya dia memiliki rasa manis yang hampir sama, bahkan lebih manis dari pemanis alami. Dan biasanya ini digunakan oleh para penderita diabetes yang tidak bisa mengkonsumsi pemanis alami. Salah satu contohnya adalah yang pertama ada aspartam, ada siklamat, kemudian ada sakarin, kemudian ada sorbitol. Berikutnya yang ketiga, kita akan bahas tentang zat pengawet. Nah, zat pengawet itu adalah
bahan tambahan makanan atau minuman yang fungsinya itu adalah untuk mencegah atau memperlambat pembusukan. Nah, biasanya kita menggunakan pengawet buatan itu seperti ada asam benzoat, kemudian natrium benzoat, kemudian ada juga kalium benzoat. Nah, kita juga bisa menggunakan teknik atau bahan alami, bahan pengawet alami, seperti contohnya yaitu pengasinan, yaitu dengan kita menggunakan garam, kemudian pemanisan juga ya, bisa menggunakan gula. Selanjutnya kita akan bahas yang keempat, yaitu zat penyedap. Nah, untuk zat penyedap ini tentu sudah tidak asing lagi di telinga teman-teman semua ya. Kita sering mendengar kata micin. Nah, pernah dengar micin ya? Nah, ini sudah sangat familiar sekali. Jadi micin itu adalah salah satu contoh zat penyedap. Jadi zat penyedap seperti namanya itu adalah berfungsi untuk memberikan atau meningkatkan cita rasa makanan, sehingga makanan kita itu menjadi lebih enak, lebih gurih seperti itu. Nah, tadi sudah saya sebutkan salah satu contohnya. Ini ada beberapa contoh lagi dari zat penyedap buatan. Bisa dilihat? Oke. Nah, yang alami juga banyak. Salah satu contohnya itu adalah bumbu-bumbu masakan seperti ada garam, ada merica, ada bawang-bawangan, dan lain sebagainya. Ini bisa dilihat di sini ya, di gambarnya. Nah, oke. Yang kelima adalah zat pemberi aroma, gitu ya. Nah, zat pemberi aroma, ketika makanan itu ditambahkan zat pemberi aroma, tentu akan meningkatkan selera kita untuk mengkonsumsinya. Nah, zat pemberi aroma yang sintetis biasa kita sebut sebagai essence. Biasanya essence-nya itu berupa essence buah ya. Ada rasa anggur, rasa jeruk, kemudian rasa melon, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke yang keenam, yaitu zat pengemulsi. Zat pengemulsi adalah bahan tambahan yang berfungsi untuk mempertahankan penyebaran lemak di dalam air atau sebaliknya. Gampangnya supaya air dan lemak itu bisa bercampur. Nah, itu pengemulsi. Nah, salah satu contoh dari pengemulsi itu adalah dalam pembuatan mayones biasanya ditambahkan lecithin. Yang terakhir adalah zat pengental. Tekstur makanan menjadi hal yang perlu diperhatikan juga ketika kita menjadi produsen makanan, gitu ya. Kekentalan dari makanan yang kita buat itu menjadi sesuatu hal yang membuat makanan kita itu menjadi lebih menarik. Nah, zat pengental ini fungsinya adalah untuk memberikan kestabilan, kemudian mengentalkan juga makanan sehingga makanan itu menjadi lebih menarik. Nah, pengental alami yang biasa digunakan itu adalah seperti contohnya agar-agar, kemudian ada pati, kemudian ada lagi gelatin yang biasa kita kita temui di pembuatan permen karet. Nah, teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang macam-macam dari zat aditif ya, ada 7 tadi kita sudah bahas. Nah, dengan beberapa kelebihan dan kekurangan masing-masing dari zat aditif alami dan zat aditif buatan, maka kita perlu lebih selektif lagi dalam memilih makanan. Kenapa? Karena tadi kita sudah membahas juga bahwa zat aditif alami itu lebih sehat ketimbang zat aditif buatan. Salah satu contohnya tadi penggunaan micin misalkan ya, atau monosodium glutamat misalnya kita sebut. Nah, penggunaannya itu terbatas ya. Kalau berdasarkan BPOM itu standarnya itu hanya 120 mg per kilogram berat badan. Nah, jika kita mengkonsumsinya lebih dari standar itu, maka tentu akan memiliki dampak yang negatif bagi tubuh kita. Jadi sekarang kita harus lebih selektif lagi ya dalam memilih makanan dan minuman yang kita konsumsi. Demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tonton lagi video-video berikutnya untuk materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.